juru bicara dan konsultan hukum dari Dr. Tirta Wijaya. Nah, pada kesempatan hari ini saya yang ditunjuk oleh Dr. Tirta sebagai pembina Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala Malang menyampaikan pesan dari Dr. Tirta yang kemudian nanti menuju ke arah kuasa hukum dari Dr. Tirta tentang permasalahan yang ada di Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala. Jadi Dr. Tirta ini sendiri adalah dokter spesialis yang mulai tahun 1994 itu sudah bekerja di Panti Nirmala, dan kemudian tahun 2001 ya. Tahun 2001 dipercaya sebagai pengurus Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala, dan pada tahun 2015 diangkat sebagai pembina Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala. Kemudian sejarah berdirinya Panti Nirmala, Rumah Sakit Panti Nirmala ini adalah bertujuan untuk sosial. Saya ceritakan sebentar. Menurut amanah dari Dr. Tirta bahwa Panti Nirmala ini didirikan oleh komunitas Tionghoa yang tujuannya adalah merawat masyarakat daerah sekitar rumah sakit itu, karena angka kematian ibu dan bayi itu tinggi, dan kemudian kesehatan dari masyarakat sekitar rumah sakit itu buruk. Nah, kemudian pada perkembangannya pada saat perjuangan kemerdekaan, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer kedua, itu Panti Nirmala ini adalah rumah sakit bagi pejuang Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian berjalan menjadi sebuah rumah sakit yang modern seperti kita ketahui bersama saat ini, sampailah pada permasalahan yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu Dr. Tirta ini sebagai Dewan Pembina atau sebagai pembina Rumah Sakit Panti Nirmala itu mensinyalir adanya perpecahan ataupun adanya masalah. Terkait permasalahan tersebut nanti bisa dibahas oleh kuasa hukum dari Dr. Tirta. Saya menyampaikan garis besarnya. Dr. Tirta ini bertujuan sebagai pembina juga bertujuan untuk mengembalikan cita-cita luhur dari Rumah Sakit Panti Nirmala. Dan karena beliaunya juga merasa ada permasalahan yang memang harus diselesaikan, baik itu nanti pada ranah hukum ataupun nanti bisa kita kembali ke intern dari Yayasan Panti Nirmala ini sendiri, maka pada siang hari ini kami melakukan press release agar supaya masyarakat Bumi Arema ini mendukung adanya perubahan dan penyelesaian masalah yang ada di Rumah Sakit Panti Nirmala. Karena tujuan atau cita-cita Panti Nirmala ini adalah rumah sakit ini untuk masyarakat umum, untuk sosial juga. Gitu. Mungkin selebihnya akan dibahas masuk dalam ranah hukumnya oleh kuasa hukum dari Dr. Tirta sebagai pembina Yayasan Panti Nirmala oleh Bapak Jos. Monggo silakan Bapak. Memang ada beberapa permasalahan yang mungkin dalam forum ini saya sendiri sih tidak bisa mengungkapkan, walaupun itu sebenarnya fakta-fakta itu sudah ada. Kalau seperti kita ketahui bersama, permasalahan ini kan sangat banyak. Ketika terjadi momen seperti ini, ada permasalahan sehingga pembina dalam hal ini Dr. Tirta merasa ada permasalahan yang harus memang benar-benar dibenarkan, memang harus benar-benar dikembalikan lagi ke jalurnya yang tepat, maka langkah-langkah seperti inilah yang menurut Dr. Tirta ini yang perlu dijalankan. Seperti itu. Permasalahannya tentunya banyak, dan tidak etis juga kalau saya ungkapkan di forum ini karena menjadi permasalahan intern begitu. Nah,
mempertegas lagi bahwa sebenarnya Dr. Tirta ini adalah sosok yang memang ingin permasalahan ini bagaimana kita selesaikan dengan baik-baik, tapi bila mana tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka kami akan membawa ke jalur hukum seperti yang dijelaskan oleh Dr. Tirta. Dan kemudian Dr. Tirta ini sangat-sangat memegang sekali yang namanya cita-cita luhur dari berdirinya Panti Nirmala ini, Rumah Sakit Panti Nirmala ini. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Setiap organisasi yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas memiliki namanya anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar ini mengatur segala rapat pembina, bagaimana cara penambahan pembina, pengurangan pembina, dan lain-lain. Dimana kalau kita tahu menurut undang-undang yayasan, anggaran dasar itu adalah jantung. Kalau kita sudah bilang jantung ini harus diikuti. Kalau tidak diikuti, yayasan ini bisa mati bahasa. Nah, dari Dr. Tirta ini merasa ada kesalahan, beliau merasa ada keganjalan yang akhirnya menimbulkan pertanyaan kenapa anggaran dasar tidak diikuti gitu. Di mana ada rapat-rapat yang tidak sesuai anggaran dasar. Di mana ada rapat-rapat yang seharusnya kalau kita bilang kesan ini kalau musyawarah, tapi itu semua tidak dilakukan. Dan di mana juga di rapat tanggal 7 Juli mengatasnamakan klien kami, di mana klien kami tidak mengetahui atau tidak sama sekali tersebut. Di rapat tersebut sudah menghilangkan hak dari salah satu anggota pembina, di mana harusnya setiap apapun keputusan dari rapat pembina berdasarkan dari keputusan bersama. Lalu di tanggal 12 juga ditemukan kesalahan bahwa tanggal 12 rapat tanggal 12 berdasarkan tanggal 27, di mana tanggal 27 Maret rapat tersebut memutuskan bahwa tidak ada namanya penambahan pembina, akan diadakan rapat kembali. Tapi ada tapinya, yang mengundang ada saudara IW sebagai salah satu anggota pembina Yayasan Rumah Sakit Panti Nirmala. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata surat undangan itu yang seharusnya sesuai dengan anggaran dasar di pasal 10 dan pasal 11 tentang rapat pembina, yang mengatakan bahwa seharusnya yang mengundang sesuai dengan keputusan saat rapat tanggal 27, yaitu saudara IW. Tapi kenapa malah saudara J yang mengundang? Di mana rapat tersebut juga agendanya adalah menambah pembina, di mana itu tidak disepakati sama sekali. Ini yang akhirnya dikeluhkan, yang membuat akhirnya klien kami bereaksi bahwa anggaran dasar saja tidak dituruti, bagaimana bisa membangun yayasan ini? Jika anggaran dasar saja dipermainkan seperti ini adalah hukum jantung dari yayasan. Saya tidak diikuti, yayasan ini mau diarahkan kemana gitu. Padahal setiap organisasi yayasan ini bergerak berdasarkan anggaran dasar yang dibuat dan disepakati bersama. Untuk itu, saat ini kami sebagai kuasa hukum juga kemarin mendapatkan surat undangan rapat dari para pembina dan pengurus, di mana rapat itu agendanya adalah mengenalkan pembina yang baru. Padahal sama sekali tidak ada yang namanya penambahan pembina baru, kesepakatan itu, keputusan itu tidak ada sama sekali. Jadi himbauan kami kepada para anggota pembina yang baru, jangan datang. Kenapa jangan datang? Karena hasil rapat tanggal 12 tidak berdasarkan anggaran dasar. Kami himbau sekali lagi untuk para anggota pembina yang baru, jangan hadir, karena rapat pada tanggal 12 itu tidak berdasarkan hukum atau sudah mencederai anggaran dasar yang sudah dibuat. Karena klien kami sebagai salah anggota pembina, di mana beliau juga sudah 20 tahun lebih mengurus yayasan ini,
merasa ada kerinduan, ada kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertahankan, untuk memperbaiki sistem di yayasan ini. Karena Yayasan Rumah Sakit Pantai Nirmala yang sudah disampaikan oleh juru bicara beliau, Mas Hengki Bayu ini, Rumah Sakit Pantai Nirmala adalah heritage, cagar budaya, rumah bersejarah di Kota Malang, di mana kehadirannya sangat dibutuhkan oleh warga Malang. Ketua pembina, sekretaris umum maupun notaris-notaris, di mana seharusnya notaris mensahkan sebuah akta pengangkatan atau akta penambahan pembina harus berdasarkan anggaran dasar kembali, tidak boleh asal. Kami juga merasa bertanggung jawab, di mana rapat saat itu memutuskan bahwa saudara IW ini mundur. Hasil rapatnya mundur. Ini kan namanya sudah mengambil hak orang lain berdasarkan permintaan dari klien kami, di mana klien kami sama sekali tidak meminta. Intinya kan sudah merugikan klien kami juga. Akhirnya mengambil hak dari IW ini. Padahal sebenarnya berdasarkan tanggal 20 yang tadi saya bilang itu, penambahan pembina ini akan dibahas kembali. Kan seandainya kalau ini semua ditaati sesuai anggaran dasar, kan tidak akan ada masalah gitu. Kita tidak akan mempermasalahkan mau penambahan pembina, mau pengurangan pembina, tidak ada masalah selama apa yang di anggaran dasar ini diberikan diikuti. Untuk implikasi hukumnya, Dr. Tito memang tetap sebagai anggota pembina. Namun keinginan beliau adalah haruslah sesuai dengan kaidah yang ada. Tidak ada permasalahan sama sekali, tidak ada reaksi yang buruk kalau ada penambahan. Itu kan semua sama-sama karena keinginan untuk membuat rumah sakit ini lebih baik. Tapi